ayah Jedar ternyata juga menderita komplikasi penyakit lainnya seperti diabetes, jantung, hipertensi, kolesterol, stroke, hingga masalah prostat. Almarhum meninggal dunia di usia 72 tahun akibat komplikasi darah tinggi, gagal ginjal, pembekakan jantung, asam lambung, dan infeksi paru-paru. Kedekatan mendiang Hardi Iskandar dengan keluarga, utamanya cucu-cucunya, tergambar jelas saat tengah merayakan Natal bersama. Begitupun saat mengetahui Jedar hamil anak ketiga. Bahkan Hardi Iskandar menjadi garda terdepan saat putrinya menjadi korban penipuan senilai 9,8 miliar. Dan sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, Hardi Iskandar sempat pula dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan pada bulan Januari lantaran kondisi kesehatannya tiba-tiba saja memburuk. Yang mengejutkan, tak hanya penyakit ginjal, ayah Jedar ternyata juga menderita komplikasi penyakit lainnya seperti diabetes, jantung, hipertensi, kolesterol, stroke, hingga masalah prostat. Wah, ini sih modelan pas mana nih? Apa kuah? Apa mau kuah apa? Nggak ada kuah. Oh, jengkolnya. Bukan kuah, bumbu. Apa, Pak? Suka ngelawak ya. Yang tahu pastinya mama, kan soalnya papa sama mama. Terus ketika papa jatuh, papa ngeluh sakit pusing, papa bilang papa sedih, papa bilang papa khawatir sama aku, itu pasti ceritanya kan ke mama, mama kan ceritain lagi ke aku. El udah tahu, cuma karena El mungkin baru pengalaman yang pertama yang dia mengalami ada sosok keluarga yang sangat dekat sama dia yang udah dipanggil sama Tuhan, dia belum sempat bisa di filter, dia belum paham reaksinya harus kayak gimana. Doanya ya teman-teman, terima kasih semuanya, semoga doain papa biar papa tenang sekarang, menjalan ke surga itu dengan mulus, dan doa untuk support keluarga besarnya biar semuanya itu sehat-sehat. Opa usianya 74 tahun. Selain Jedar, duka beruntun pun memayungi Ratna Listi. Bagaimana tidak, pasca sang ibunda tercinta Nur Hayati berpulang pada tahun 2023 lalu, kini ibu dua anak itu harus kehilangan sang ayah tercinta Daryono bin Hadi Sumarto yang meninggal dunia hari Jumat kemarin di kampung halamannya di Madiun, Jawa Timur. Almarhum meninggal dunia di usia 72 tahun akibat komplikasi darah tinggi, gagal ginjal, pembekakan jantung, asam lambung, dan infeksi paru-paru. Saat itu aku lagi tidur, kan namanya jam 1 malam ya, jam 1 lewat itu kejadiannya. Tiba-tiba diketok sama Deca. Aku langsung buru-buru buka pintu kan, kenapa dek? Terus Deca tuh dengan ekspresi yang sedih, mami udah baca grup katanya. Wah, aku udah tek nih, jangan-jangan ini ayahku nih, Kung, kan kita memanggilnya Mbah Kung kan. Jangan-jangan Kung, belum dek, kenapa? Aku nggak ada ya, kata dia. Iya katanya. Astagfirullah, innalillahi, aku langsung gitu kan. Beliau mengalami komplikasi yang menurut saya cukup berat ya, karena ada penyakit darah tinggi, kemudian gagal ginjal, kemudian infeksi paru-paru, pembengkakan jantung, dan juga lambung akut gitu. Di tengah duka yang melanda, rasa sesal pun menyeruak di hati Ratna Listi lantaran tak sempat menemani sang ayah di detik-detik terakhir hidupnya. Padahal sebelumnya seminggu lebih Ratna Listi menemani sang ayah. Namun sehari setelah kepulangannya ke Jakarta, sang ayah justru berpulang.
Aku sempat 8 hari tuh merawat beliau di ICU. Nah, pas beliau maksa minta pulang itu sebenarnya dokter belum mengizinkan gitu karena kondisi belum baik gitu. Inilah kamar nih, di kamar inilah Mbah Kung menghembuskan nafas terakhirnya. Di kamar inilah Mbah Kung menghembuskan nafas terakhirnya. Aku baru sehari balik ke Jakarta, tiba-tiba udah dapat kabar, jadi aku balik lagi ke Madiun. 8 hari aku ninggalin pekerjaanku, ninggalin keluarga aku itu, terus aku cium tangan Kong itu, tangannya tuh kayak halus gitu, nggak ada keriput gitu. Aku ciumin, terus aku cium pipinya. Ya di kamar ini adalah kenangan terakhir aku bersama beliau gitu. Terus aku bilang sama beliau, Kong, aku pulang ke Jakarta, tolong Kong jangan marah-marah ya, yang nurut ya sama adik-adik. Tangis Ratna Listi pun pecah saat menceritakan perjuangannya untuk bisa sampai ke kampung halamannya. Tangis yang sama terpantik saat artis berusia 51 tahun itu akhirnya bisa berziarah ke makam sang ayah tercinta. Lantas bagaimana pula suasana tahlilan di rumah duka? Dan seperti apa pula sosok almarhum Daryono bin Hadi Sumarto di mata Ratna Listi serta buah hatinya Keisha? Alhamdulillah akhirnya di hari kedua meninggalnya ayahku, Kong Daryono, aku sudah hadir di pemakamannya. Jadi aku sambil googling nyari tiket kereta, nyari tiket pesawat yang berangkatnya dari Halim yang dekat dari Cibubur. Bismillah, aku klik, langsung dapat. Sehari setelah balik ke Jakarta, aku harus balik lagi ke Madiun untuk memberi penghormatan terakhir kepada ayahku. Nah, adikku sempat nanya tuh, ini gimana, jenazahnya mau langsung dimakamin atau nunggu? Dia nanya kan, aku bilang ini hari Jumat, hari baik, jangan nunggu aku datang. Kalau aku datang mungkin bisa nyampainya bisa siang, bisa sore, tapi kalau langsung dimakamkan pagi itu juga kan sesegera mungkin kan kalau anjuran di dalam agama Islam. Dan itu pas hari baik, itu hari Jumat. Ya alhamdulillah semuanya dilancarkan Allah, dan ketika aku sampai Madiun memang sudah dimakamkan, ya aku mengikhlaskan semuanya gitu. Aku bersyukur, aku nggak menyesal karena aku udah sempat merawat beliau, bahkan sempat nyuapin setiap hari ketika beliau di ICU seperti itu. Eyang Kung adalah sosok kakek yang selalu ingin anak dan cucunya rukun dan penuh doa. Setiap video call itu pasti selalu mendoakan aku dan juga Mas Eki dengan bahasa Jawa. Semoga almarhum Pak Daryono yang biasa kita sebut aku diperangi